Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali menyapa kita semua melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Roma 7 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Dalam bahasa Batak dikatakan, alainunga disirang hita sian patiki, jalanong mati do hita dinamaniop hita nasay laon. Asa pangului hita marpangalaho na baru di bagasa toddi. Asa unang be marpangalaho na buruk di bagasan hatani patiki. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam nas ini Rasul Paulus menggambarkan suatu paradoks antara dua keadaan manusia, yaitu tanpa Kristus atau bersama Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, kita berusaha mengatur hidup dengan mentaati peraturan hukum Taurat. Itulah waktu kita masih di dalam daging. Maksudnya, di dalam diri manusia itu ada suatu dorongan untuk melayani godaan dosa. Itulah bagian dari manusia yang menyediakan ruang bagi dosa itu. Rasul Paulus mengatakan, ketika kita masih hidup di dalam daging, hukum Taurat itu benar-benar merangsang keinginan kita untuk berbuat dosa. Karena kenyataannya, suatu hal yang dilarang ternyata memberi daya tarik bagi kita untuk melakukannya. Bila kita hanya memiliki hukum Taurat, maka kita sebenarnya ada di dalam kuasa dosa. Kemudian Rasul Paulus beralih pada keadaan manusia di dalam Kristus. Bila manusia mengatur kehidupannya dalam persekutuan dengan Kristus, maka manusia itu akan mengendalikan kehidupannya tidak dengan ketaatan pada peraturan-peraturan hukum Taurat, yang mana sebenarnya itu menimbulkan keinginan berbuat dosa, melainkan dengan kesetiaan kepada Yesus Kristus dan di dalam iman. Sehingga di dalam hidup orang percaya, kasihlah sebagai dorongan hidup yang memberikan kuasa kepada kita untuk dapat melakukan yang difirmankan Tuhan. Di dalam Kristus kita memperoleh kehidupan baru, sehingga tidak ada lagi yang memperhamba kita dengan aturan-aturan yang tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus, maka kita telah diselamatkan.
Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas segala penebusan-Mu bagi kami. Di dalam Kristus kami memperoleh hidup baru. Kami telah ditebus dari hukum dosa, sehingga kami memperoleh keselamatan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu, sehingga buah daripada firman itu dapat terlihat dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami hari ini. Engkaulah yang mengawali setiap langkah hidup kami. Segala rencana kami berkati Tuhan, sehingga membuahkan hasil bagi kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.